Bagaimana cara membuat sebuah function. Tapi sebelumnya kita bahas dulu mengenai cara kerja dari function itu sendiri ya. Jadi sederhananya seperti ini. Ketika kita bekerja dengan sebuah function, maka biasanya kita akan memiliki sebuah input atau sebuah nilai yang nantinya akan menjadi bahan atau istilahnya material gitu ya, bahan baku yang nantinya akan kita masukkan ke dalam function. Lalu nanti function itu sendiri akan mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu terhadap bahan baku atau material tadi. Sehingga nanti akan menghasilkan nilai baru. Ya, jadi kurang lebih secara umum, cara kerja function itu seperti ini. Nah, function yang baik ya adalah function yang hanya mengerjakan satu hal saja, secara spesifik begitu. Jadi kalau saya bisa ilustrasikan, itu contohnya seperti ini. Atau saya kasih pertanyaan ke kalian. Pernah nggak kalian menemukan sebuah alat atau sebuah mesin atau sebuah mekanisme yang bisa menerima inputan yaitu padi misalnya ya, lalu menghasilkan nasi goreng misalnya? Memungkinkan nggak? Atau ada nggak menurut kalian alat yang menerima inputannya padi dan menghasilkan nasi goreng yang siap dimakan? Kayaknya nggak ada ya. Karena untuk merubah padi menjadi sebuah nasi goreng yang siap dimakan, itu sepertinya membutuhkan tahapan yang panjang ya, proses yang sangat panjang. Misalnya, dari padi, itu kita akan masukkan dulu ke sebuah alat yang fungsinya itu merubah padi menjadi gabah ya misalnya. Jadi dari padi dirubah dulu menjadi gabah. Nah setelah itu gabah juga akan dimasukkan ke dalam mesin yang lain yang fungsinya merubah gabah tadi menjadi beras. Lalu sampai sini apakah selesai? Belum ya. Untuk menjadi nasi maka beras ini harus diproses dulu menggunakan misalnya rice cooker. Nah tapi apakah dari beras masuk rice cooker langsung jadi nasi? Enggak ya. Nah ini membutuhkan satu buah inputan yang lain, yaitu air. Jadi mesin ini membutuhkan lebih dari satu input. Yang pertama beras itu sendiri, yang kedua air. Dan lalu terakhir nasi juga akan diproses lagi dengan tambahan bahan baku yang lain, lalu dimasak sehingga jadilah sebuah nasi goreng yang siap untuk dimakan. Lapar deh nih kalian. Begitu ya, jadi prosesnya panjang. Nah kalau kita lihat kenapa harus melalui proses yang panjang seperti itu? Ya ada beberapa hal. Seperti tadi yang saya tanya di awal, kayaknya nggak ada gitu sebuah mesin yang dapat melakukan semua hal itu sekaligus. Kalaupun ada, mungkin kita akan khawatir dengan kebersihannya, kecepatan prosesnya, dan lain sebagainya. Ya, jadi melalui tahapan yang panjang, masuk ke dalam mesin atau alat yang fungsinya spesifik. Itu sehingga nanti itu akan menjadi bahan untuk kita untuk mengetahui dan menelusuri jika ada kesalahan. Contohnya gini, ketika kalian makan nasi gorengnya ada nasi yang masih keras misalnya. Ini kalian pasti akan mikir, wah rice cookernya nggak bener nih. Jadi kalian sudah bisa tahu bagian mana yang melakukan kesalahan. Nah gitu ya, mudah-mudahan nyambung nih ilustrasinya. Jadi ketika kita lihat ke dalam function di dalam pemrograman, nah itu mirip ya. Function ini adalah sebuah blok kode yang digunakan untuk melakukan tugas yang spesifik. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian membuat sebuah function di dalamnya mengerjakan banyak hal, nah itu ada kemungkinan kalian melakukan kesalahan. Ya. Lalu yang kedua, blok kodenya itu dapat dipanggil berulang-ulang kali. Nah ini kelebihan dari function. Kenapa? Sehingga nantinya memudahkan kita untuk melakukan penelusuran. Kalau ada kesalahan, kita gampang nanti mengetahui bagian mana di dalam program kalian yang error. Ya, dan ini terkait dengan reusability ya, atau penggunaan ulang dari kode program kita. Begitu. Ya, jadi ini penjelasan lebih detail mengenai function. Atau supaya kalian lebih paham lagi, kita masuk ke contoh kasus deh ya. Misalnya gini, sederhana aja ya. Misalkan kita dihadapkan dengan sebuah kasus seperti ini. Ceritanya, saya punya 2 buah
kubus. Ya, kita sebut aja kubus A dan kubus B. Ya, kalian ingat ya, tiap-tiap kubus itu memiliki sisi yang sama. Nah, misalnya kita akan membuat program untuk menjumlahkan volume dari kedua buah kubus ini. Nah, simpel aja ya. Nah, kira-kira dengan cara matematik ini kita menyelesaikannya gimana? Kita lihat ya. Menjumlahkan volume dari dua buah kubus. Kita lihat algoritmanya. Yang pertama, yang pasti kita harus tahu dulu ya, berapa sisi dari masing-masing kubusnya. Kubus A dan kubus B tadi. Ya, kita ambil contoh aja. Misalnya kubus A sisinya 8, kubus B sisinya 3. Setelah ini, kita harus hitung volume dari masing-masing kubusnya. Gimana ngitung volume? Gampang ya, sisi kali sisi kali sisi. Jadi kita hitung dulu volume kubus A, 8/3, lalu kita hitung volume kubus B, 3/3. Nah, setelah didapat volume masing-masing kubusnya, kita jumlahkan hasilnya. Betul ya? Jadi kita jumlahkan 512 dan 27. Dan terakhir, kita akan dapatkan hasilnya, lalu istilahnya mengembalikan nilai jawabannya. Nah, ini berapa nilainya? 539. Gitu ya. Jadi ini cara kita secara matematik untuk menjumlahkan volume dari dua buah kubus. Nah, sekarang kalau kita mau bikin pakai JavaScript, coba gimana kodenya? Nah, silakan coba. Sekarang saya minta kalian coba buat kode JavaScript-nya sendiri. Ya, pause dulu videonya, silakan kerjakan dulu. Nanti kalau udah selesai, jalankan lagi videonya. Nanti kita akan coba lihat sama nggak kita bikinnya ya. Oke teman-teman, jadi ceritanya sekarang saya sudah punya sebuah file HTML, simple aja, yang sudah saya hubungkan ke sebuah file JavaScript yang namanya script.js. Dan di sini saya sudah punya file script.js-nya. Ya, jadi ceritanya kita akan buat sebuah program yang menghitung luas dua buah kubus. Kita bikinnya tanpa menggunakan function dulu. Jadi yang pertama, kita harus ketahui dulu berapa sisi dari masing-masing kubusnya. Jadi misalkan gini, saya punya sebuah variabel yang saya kasih nama A begitu ya. Untuk mengetahui sisi dari A-nya, saya isi dengan 8 misalnya. Lalu, kubus yang kedua sisinya B misalnya, saya kasih sisinya 3. Lalu nanti untuk menampung volumenya, saya juga butuh sebuah variabel misalnya namanya volume A begini. Ingat ya, nama variabel tidak boleh mengandung spasi. Lalu kita punya juga volume B seperti ini. Dan terakhir, untuk menyimpan jumlahnya, kita butuh variabel baru. Kita kasih nama aja total misalnya. Begitu ya. Jadi kita siapkan dulu tempat penampungnya atau wadahnya. Baru sekarang kita lakukan proses matematiknya. Yang pertama, untuk menghitung volume A, gimana caranya? Gampang aja ya. Sisi A dikali sisi A dikali sisi A begini. Untuk menghitung volume B, sisi B kali sisi B kali sisi B begini. Dan terakhir, totalnya adalah jumlah dari volume A ditambah dengan volume B. Gini ya. Ini kalau kita save, lalu kita jalankan. Klik kanan, open in browser. Ini kosong ya, tidak tampil apa-apa. Kalau kita lihat inspect element, console juga kosong. Kenapa nggak ada angkanya? Karena kita baru menuliskan ke dalam variabel saja. Ya, kita belum cetak ke layar. Tapi kita bisa pastikan bahwa sudah ada nilai yang tersimpan di dalam memori, di dalam variabel total ini. Ya, jadi kalau misalkan saya pengen lihat hasilnya, kita bisa simpan aja di konsol menggunakan console.log total. Ini ya. Kita kembali ke browser, refresh. Nah, maka muncul tuh. Jumlahnya atau total nilainya 539. Nah, ini ketika kita menjumlahkan volume dua buah kubus seperti ini. Ya, sebetulnya nggak ada masalah. Kodenya udah jalan dengan baik. Nah, tapi gimana kalau misalkan saya punya dua buah kubus baru. Misalnya kubus C dan kubus D. Yang memiliki sisi yang berbeda juga. Coba kira-kira gimana? Itu kan artinya kita harus punya lagi variabel baru.
var C misalnya 10 misal gitu ya. Kita punya var D 15. Terus kita hitung lagi volume C, volume D. Ya, nah di sini mulai jadi tidak efektif. Ya, kita punya banyak variabel, lalu kita melakukan hal yang sama berulang-ulang. Nah, itu kurang efektif. Nah, disinilah kita butuh sebuah function supaya kita nggak perlu lagi mengulang-ulang hal yang sama. Paham nggak? Nah, gimana bikin functionnya? Kita lihat. Ya, jadi membuat functionnya seperti ini. Yang pertama, nanti kalian butuh sebuah keyword function. Nah, keyword function ini kalian gunakan untuk memberitahu interpreter JavaScript bahwa kita akan mulai menulis sebuah fungsi. Lalu, kita bungkus functionnya atau kita batasi functionnya dengan menggunakan kurung kurawal sebagai penanda bahwa ini adalah awal dan akhir dari fungsi yang akan kita buat. Ya, keyword function kurung kurawal, jangan lupa. Selanjutnya, kita harus beri nama functionnya dengan nama yang menjelaskan apa yang akan kalian lakukan di dalam functionnya. Jadi kalian kasih namanya itu harus jelas. Jangan kasih nama function itu function X, function Y, gitu, tanpa menjelaskan apa yang dikerjakan di dalamnya. Ya, jadi silakan beri nama function yang cukup jelas. Namanya agak panjang, nggak masalah, ya. Lalu, kalian selalu tuliskan kurung setelah nama functionnya yang nantinya akan kita gunakan sebagai tempat untuk menyimpan bahan baku. Atau disebut juga dengan parameter atau argumen. Yang nantinya, bahan baku ini kita akan pakai di dalam functionnya. Seperti ilustrasi yang sudah kita lihat tadi di awal ya. Selanjutnya, parameter ini atau argumen ini adalah data atau nilai yang dikirim dari luar pada saat nanti functionnya dipanggil untuk nanti digunakan di dalam function. Nanti kalian anggap aja parameter ini sebagai variabel khusus yang bisa digunakan di dalam function. Parameter itu boleh ada atau tidak. Ya, jadi boleh kosong nih kurungnya, tapi kurungnya tetap harus ada meskipun parameternya nggak ada. Gitu. Jadi kalau nggak ada parameternya, kurung harus tetap ditulis. Tapi kalau ada parameternya, silakan kalian boleh tulis sebanyak mungkin sesuai kebutuhan. Ya, selanjutnya. Sebuah function itu biasanya mengembalikan sebuah nilai. Cara mengembalikannya kalian menggunakan keyword return, terus diikuti dengan nilai kembaliannya apa. Nah, kegunaan dari return ini adalah untuk ngasih tahu si interpreter JavaScript-nya bahwa kita telah selesai mengerjakan sesuatu dan inilah hasilnya gitu. Ya, jadi return itu gunanya seperti itu. Dan juga return ini digunakan juga sebagai cara untuk memberhentikan functionnya. Jadi nanti ketika kode kalian sampai pada keyword return, functionnya berhenti berjalan. Nah, ini penting kalian pahami karena mungkin aja di dalam function kalian nantinya akan ada 2 return. Loh, kok bisa 2 return ya? Nah, returnnya mungkin nanti disimpan di dalam blok pengkondisian misalnya. Jadi if apa, return yang mana, else, return yang lain. Gitu. Ya, jadi mungkin aja di dalam function ini mengembalikan 2 nilai, tapi tergantung kondisinya apa. Jadi kalau kita masukkan algoritma penghitungan volume kita tadi, ya, yang pertama, ketahui sisi masing-masing kubus. Nah, ini sudah ya, nanti kita simpan ke dalam parameternya ke sini. Jadi di sini sudah ada. Lalu kita juga sudah bisa mengembalikan nilai jawabannya menggunakan return ini, ya, sehingga kita bisa punya total. Ya, bikin dulu totalnya. Nanti fungsi ini akan mengembalikan total. Lalu tinggal 2 lagi yang akan kita lakukan. Kita tinggal tulis seperti tadi, volume A berapa, volume B berapa, dan total berapa. Paham ya? Sekarang coba kita lakukan ke dalam kode kita tadi. Sekarang kita akan ubah kode kita ini menjadi sebuah function ya. Ini kita hapus dulu. Jadi sekarang kita punya function. Lalu nama fungsinya apa? Misalnya jumlah
volume 2 kubus gitu ya. Misalkan seperti itu. Jangan lupa kasih kurung. Lalu nanti ini parameternya ada A dan B. Ya, pisahkan dengan menggunakan koma. Lalu jangan lupa menggunakan kurung kurawal. Dan di sini baru kita jalankan perintah-perintahnya. Kita punya variabel untuk menyimpan volume A, variabel untuk menyimpan volume B, dan variabel untuk menyimpan total. Lalu kita hitung satu-satu. Volume A itu menghitung sisi A, volume B itu menghitung sisi B, dan terakhir total itu menjumlahkan volume A ditambah volume B. Dan volumenya akan mengembalikan nilai apa ini? Total ya. Begini. Nah, jadi sekarang kita punya sebuah function nih. Nah, ini kalau kita jalankan, saya refresh, belum tampil apa-apa. Ya, karena fungsi ini baru kita buat saja, belum kita jalankan. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Ini baru kita buat. Nah, cara menjalankannya gimana? Cara menjalankannya simple aja. Kalian cukup tuliskan nama functionnya. Begini. Ikuti dengan kurung buka dan kurung tutup. Lalu jika ada parameter, simpan parameternya di sini. Ya, misalkan 8,3. Nah, ini artinya 8 akan dikirim sebagai parameter A dan 3 nanti akan dikirim sebagai parameter B. Jadi nanti 8 akan masuk ke sini ke variabel A dan 3 akan masuk ke sini ke variabel B. Sekali lagi, ini membuat function dan yang ini menjalankan function. Nah, sekarang gimana kalau kita jalankan? Saya save, lalu saya refresh. Nah, ternyata sama ya, tidak tampil apa-apa juga. Kenapa? Ini karena sama seperti kita coba tadi, ini baru dieksekusi atau dijalankan. Sebetulnya nilainya sudah ada di dalam memori, tapi belum kita tampilkan aja ke layar. Ya, kalau mau ditampilkan, kalian bisa simpan aja di dalam konsol. Seperti ini ya, kita simpan di dalam konsol. Kalau saya refresh, nanti dia muncul tuh ya. Atau ya kalian simpan aja misalnya di dalam alert. Ya, silakan aja. Nanti kalau saya jalankan, akan tampil di sini. Paham ya? Itu membuat function dan menjalankan function. Nah, sekarang enaknya gini. Kalau kita sudah membuat sebuah function, nah kita bisa jalankan berulang-ulang. Misalnya, kita udah coba hitung kubus 8 dan kubus 3. Misalkan sekarang saya mau hitung yang lain. Sekarang saya punya kubus 10 dan kubus 15. Ini saya bisa hitung berulang-ulang. Ini saya save dulu. Lalu saya jalankan, saya refresh. Muncul ya kubus yang pertama 8 dan 3. Kalau saya oke, nah ini muncul hasil kubus yang kedua. Jadi ini maksudnya kita buatnya sekali, tapi kita bisa panggilnya berulang-ulang menggunakan bahan baku yang berbeda-beda. Gitu ya, mudah-mudahan kalian paham nih. Baik, jadi mungkin itu ya penjelasan mengenai cara kita membuat function.